Barep Tunggal. Dalam bahasa Jawa, Barep Tunggal berarti anak pertama dan satu-satunya. Namun, di keluarga saya kalimat ini berbeda. Memiliki makna yang lain yang sudah dipercaya turun-temurun, bahkan sejak zaman Ratu Merah yang dalam silsilah keluarga Jawa sebagai nenek moyang pertama. Cerita ini akan saya buka dengan satu kisah yang selama ini selalu saya pikirkan. Apa hubungannya getih anget dengan Barep Tunggal dalam silsilah keluarga saya? Konon, saya bukan satu-satunya orang yang terlahir dengan anugerah seperti ini. Karena sebelum saya lahir, sudah ada yang mendapatkan hakikat sebagai getih anget, yang sekaligus menyandang nama sebagai Barep Tunggal, yang begitu diagung-agungkan keluarga saya. Beliau adalah sepupu dari bude saya. Saya memanggilnya dengan nama Mas Didi. Dan kisah ini akan sangat amat berhubungan dengan beliau. Saat itu keluarga besar saya merupakan satu dari 6 orang pertama yang tinggal di desa ini. Tidak mudah waktu itu untuk tinggal di sini, karena tanah di sini sangat sengak atau berbau mistis. Dan bila dilihat oleh orang biasa, tanah di sini akan membuat begidik ngeri. Sebaliknya, mereka yang bisa melihat tanah ini akan tahu bahwasanya tanah di sini masih mengandung nilai mistis yang luar biasa hebat. Sebegitu hebatnya hingga butuh persiapan yang sangat matang untuk membuka sepetak lahan. Karena itu, desa ini dulu dipanggil dengan Desa Bangsa Lelembut. Kakek saya lah yang pertama membangun lahan di sini. Karena itulah beliau sangat disegani. Bahkan menjadi salah satu tetua yang selalu dimintai tolong bila terjadi apa-apa. Namun, kita tidak akan menceritakan desa ini, karena yang akan kita ceritakan adalah fenomena Barep Tunggal yang ada di dalam keluarga besar saya. Saat itu keluarga saya masih menganut aminisme, meskipun kami adalah muslim. Namun muslim di zaman itu sangat berbeda dengan muslim di zaman sekarang. Bukan kami tidak melaksanakan sholat, kami masih melaksanakan sholat. Namun kami tidak mengetahui apa itu ajaran Islam yang sebenarnya. Karena itulah ajaran kejawen dan aminisme yang kuat membuat kami mengagungkan peninggalan leluhur kami. Salah satunya sesajen setiap malam khusus yang akan diberitahukan oleh mereka yang mendapat kehormatan sebagai Barep Tunggal di keluarga kami. Agar kita semua tidak bingung, akan saya jelaskan sekali lagi bahwa Barep Tunggal memiliki makna yang berbeda di dalam keluarga besar saya. Barep Tunggal bukan tentang anak pertama dan satu-satunya, melainkan seseorang yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan nenek moyang kami, agar kelak keluarga besar kami dijauhkan dari yang namanya balak besar. Karena zaman itu, ilmu hitam hampir dimiliki setiap keluarga besar, sekaligus untuk menghindari keluarga besar lain yang mungkin menyimpan dendam dengan keluarga besar kami. Masalahnya, Barep Tunggal dipercaya hanya turun pada anak pertama dan seorang Barep Tunggal hanya bisa dikenali dengan Barep Tunggal yang lain. Disinilah titik masalahnya terjadi. Karena Barep Tunggal hanya ada dalam satu generasi, karena merujuk pada satu kalimat tunggal yang berarti satu. Disinilah masalah itu muncul ketika saya lahir sebagai Barep Tunggal. Karena konon ketika Pak Deno melihat dan mengatakan bahwa saya juga adalah Barep Tunggal, beliau kaget lebih ke arah bingung. 12 tahun sebelum saya lahir, Barep Tunggal sudah disandang oleh anak lain. Dan bagaimana mungkin dalam satu generasi waktu Jawa, ada 2 Barep Tunggal dalam keluarga ini? Hal ini segera menjadi masalah serius keluarga besar saya. Karena bila tidak segera diambil keputusan,
Hal ini hanya akan menimbulkan sengketa permusuhan sesama keluarga. Dan ketakutan itu rupanya menjadi kenyataan. Namun kisah ini akan saya ceritakan detailnya dari sudut pandang informasi yang saya dapat dari sepupu terdekat saya, yaitu Mas Ahyat. Beliau menjadi saksi peristiwa yang tidak dapat saya ingat, karena konon saya memang sengaja disapai atau dihilangkan. Awalnya tidak ada yang tahu bila saya mbarep tunggal, karena saya lahir di rumah sakit zaman itu. Kebanyakan anak-anak di desa saya hanya mengandalkan dukun beranak, dan ada satu dukun yang sudah dipercaya oleh keluarga besar saya. Beliaulah yang memiliki pengetahuan tentang weton, serta keistimewaan seorang anak yang baru lahir. Beliau jugalah yang dulu 12 tahun sebelum saya lahir telah menetapkan anak yang akan melanjutkan tradisi keluarga. Hal ini menjadi sukacita di keluarga saya. Dia adalah Mas Didik. Sebelum Mas Didik, mbarep tunggal disandang oleh Pak Deno, yang merupakan generasi dari Bapak. Pak Deno adalah kakak kandung dari Bapak. Dan sejak kecil beliau memang paling berbeda. Bisa dikatakan dewasa sebelum waktunya. Seperti Dekno, Mas Didi juga memiliki perbedaan mencolok, bahkan lebih condong mengerikan. Bahkan beberapa warga desa menganggap Mas Didik itu anak yang aneh. Gemar bermain sendiri dan tidak suka berkumpul dengan anak seusianya. Namun yang membuat semua orang takut adalah ketika Mas Didik meramalkan bahwa akan ada sebuah keluarga yang meninggal dengan secara ganjil. Di sini kemampuan Mas Didik sudah diakui oleh keluarga besar saya. Padahal saat itu usianya nggak lebih dari 7 tahun. Selama 3 hari berturut-turut, Mas Didik duduk dan memandang sebuah rumah. Setiap ditegur si pemilik rumah, Mas Didik akan mengatakan, "Ono geni umbul," atau ada api yang melayang-layang. Namun si pemilik rumah tidak mengerti apa maksud dari ucapan anak kecil itu. Hal ini menjadi perbincangan banyak orang. Sampai Pak Deno datang dan melihat. Rupanya ada banaspati di atas rumah itu. Banaspati adalah bola api yang konon dimiliki oleh mereka yang memiliki ilmu tinggi. Masalahnya banaspati yang sering dikaitkan dengan sebuah bencana yang berujung dengan kematian. Dekno menjelaskan pada Mas Didik bahwa apa yang dilihatnya merupakan hal yang istimewa. Tidak banyak bahkan oleh mereka yang bisa melihat untuk dapat menyaksikan banaspati terbang, kecuali mereka yang sudah dipilih langsung oleh nenek moyang kami. Benar saja, keesokan harinya, salah satu dari orang yang tinggal di dalam rumah itu meninggal dengan cara yang ganjil. Kulitnya melepuh diakhiri dengan borok dan nanah yang bau. Dekno menjelaskan segalanya, bahwa itu adalah kiriman dari seseorang yang tidak suka. Sejak saat itu keluarga besar kami menganggap Mas Didiklah penerus dari Pak Deno. Dan pada usianya yang ke-9, ada makhluk hitam yang dipercaya sebagai jelmaan genderuwo yang mengasuh Mas Didik. Bahkan hingga sampai saat ini. Genderuwo yang mengasuh Mas Didik, kabarnya bukan genderuwo sembarangan yang biasa ada di bawah pohon pisang. Namun genderuwo ini berasal dari gunung yang jauh, yang tertarik dengan getih anget Mas Didik. Sehingga akhirnya ia mengikuti Mas Didik, menjaganya, dan juga mengikutinya. Pak Deno mengatakan, genderuwo ini bukan tiang kembarnya. Karena kakek saya sempat takut, bila mana tiang kembar Mas Didik adalah makhluk ini. Getih anget tidak dapat dikuasai sembarangan makhluk lelembut kecuali tiang kembarnya. Hal itu berlaku pada Mas Didik ini. Namun semenjak adanya makhluk itu, Mas Didik sangat ditakuti,
terutama oleh anak-anak desa saya. Karena konon, bila Mas Didik sakit hati atau marah, dapat menyebabkan bencana penyakit bagi yang menyakiti. Selama 12 tahun itu semenjak kelahiran Mas Didik tidak ada yang terjadi dengan keluarga saya. Namun semua berubah setelah bapak dan ibu bertemu, menikah dan kemudian saya lahir di dunia ini. Karena kata Mas Ahiyat, saat saya masih bayi, yang selalu mengasuh dan tidak mau jauh-jauh dari saya adalah Mas Didik. Padahal sebelumnya, Mas Didik selalu menghindari kontak dengan anak-anak lain ataupun orang lain. Beliau juga dijauhi oleh warga desa saya. Lalu kenapa Mas Didik selalu ada di samping saya yang masih bayi? Hal ini belum terjawab sampai saat ini. Sejak kecil, saya terlahir dengan kondisi tubuh yang pesakitan. Sedikit-sedikit badan gampang sekali panas. Dan setiap malam, saya selalu tertawa sendirian di samping bapak ibu yang tertidur dalam satu bayang atau dalam satu kasur. Hal ini membuat bapak kadang penasaran. Pernah sesekali ibu yang notabene lebih sensitif dari bapak suka mendengar suara tertawa yang menyerupai kuntilanak. Apapun itu, setiap malam selalu saja ada yang datang dan membuat saya yang masih bayi tertawa. Hal ini segera diceritakan kepada Pak Deno. Dan ketika di Terawang, Pak Deno begitu kaget. Hampir di setiap sudut rumah saya, ada penghuni tak diundang menunggu saat saya sendirian. Awalnya Deno masih belum curiga dan menganggap hal itu biasa saja. Karena umumnya makhluk seperti itu memang gemar sekali menggoda bayi. Karena indera mereka masih sangat sensitif. Inilah alasan kenapa bayi bisa melihat hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh orang dewasa sekalipun. Karena mereka masih dianugerahi dengan mata batin terbuka. Seiring bertambahnya usia, mata batinnya akan tertutup dengan sendirinya. Namun rupanya, Dekno tidak tahu menahu bahwa saya berbeda dengan anak lain. Semua diketahui setelah kejadian yang menimpa saya di suatu tempat yang jauh. Tradisi yang masih dilakukan keluarga besar saya adalah arisan keluarga. Biasanya diadakan di setiap rumah anggota keluarga secara bergantian. Dan pada hari-hari khusus, acara ini diadakan di tempat-tempat yang jauh. Saat itu katanya saya sempat menghilang selama 1 hari 1 malam. Berawal dari arisan keluarga di rumah Bu Lesri. Saya yang awalnya diasuh oleh sepupu perempuan saya, tiba-tiba menghilang begitu saja. Di sini Mas Ahiyat mengingatkan, "Coba iling-ilingan, biyen awakmu seumur 4 tahun. Aku ono nggon kono yoan. Coba ingat-ingat, dulu usiamu sudah 4 tahun dan kebetulan aku ada di sana juga." Ketika mendengar itu, akhirnya pertanyaan saya selama ini terjawab. Dulu saya sering memikirkan sesuatu tentang sebuah pohon keres atau leci Jawa yang tumbuh subur, di mana dahan dan daunnya sampai menempel di tanah. Di sana saya sedang bermain. "Mas, gone ono wit keres mboten?" "Mas, apa tempatnya ada pohon keresnya?" Mas Ahiyat hanya menatap saya nanar. Lalu berujar, "Yo, nggok kono awakmu ditemokno ambek Dekno. Sadurunge wis digoleki sedina bleng. Ya, di situ kamu ditemukan oleh Dekno. Sebelumnya sudah dicari-cari seharian penuh." Disitulah Dekno baru tahu bahwa saya sama seperti Mas Didik. Dan dari sana juga, Dekno akhirnya paham kenapa saya gampang sakit. Rupanya saya dan Mas Didi tidak boleh didekatkan satu sama lain. Terutama saya. Di mana Mas Didi akan banyak mengambil yang disebut jiwo. Sejak saat itu, saya tidak boleh lagi dekat dengan Mas Didi.
Namun kabarnya genderuwo hitam itu jadi lebih sering datang ke rumah saya. Dan ibulah yang menjadi saksi makhluk itu selalu datang menemui saya. Bapak sehari-hari bekerja sebagai tukang becak waktu saya kecil dulu. Dan malam itu bapak belum pulang dari narik, ibu di rumah sendirian, menemani saya main daun singkong. Hari sudah petang, di dalam rumah gubuk saya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Suaranya inten, dan itu jelas bukan bapak. Tidak ada salam dan hanya ketukan pintu. Rumah saya masih menggunakan tembok bambu, sehingga ada celah ibu buat mengintip apa yang ada di luar. Rupanya di luar pun kosong. Setiap ibu kembali ke tempat saya, ada yang mengetuk lagi. Hal itu terjadi terus, sampai akhirnya ibu membuka pintu dan benar saja, ibu tidak melihat ada siapapun di sana. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Dilihatnya ke sana kemari masih tidak menemukan siapapun. Pas ibu balik, ibu terloncat kaget. Rupanya ada makhluk hitam besar, matanya menyala merah, bertaring dengan kuku jari panjang tengah menggendong saya. Ibu melihat saya tampak senang digendong makhluk itu. Ibu menjerit keras, namun makhluk itu menjambak ibu dan membuatnya jatuh pingsan. Bapak pulang dan melihat ibu sudah terkapar. Namun anehnya, saya ditemukan ada di dalam kamar, tertidur lelap di atas kasur. Malam itu sontak bapak langsung bertemu Simbah. Mbah saya ini adalah seorang yang ilmunya cukup tinggi. Saya biasa memanggil beliau Mbah Nang, yang artinya Mbah Lanang atau Mbah laki-laki. Rupanya Mbah Nang baru saja melihat apa yang terjadi dari sebilah kerisnya. Dan dengan wajah bingung Mbah Nang mengatakan, makhluk itu disuruh oleh Mas Didi. Hari itu juga semua keluarga dipanggil dan dikumpulkan untuk membahas hal ini. Konon Dekno membela Mas Didi, sampai-sampai membuat bapak sangat marah. Karena nyawa saya rupanya dalam bahaya. Bukan karena Mas Didi, namun makhluk yang mengikutinya. Ada hal lain yang membuat bapak khawatir. Bahkan ibu sampai mengusulkan untuk membawa saya jauh dari rumah itu dan pulang ke rumah orang tuanya. Di sini akhirnya diambil jalan tengah. Dekno akan pergi sebentar untuk bertanya pada Trah Tumerah. Sekembalinya Dekno, ternyata memang makhluk itu tidak ada sangkut pautnya sama Mas Didi. Karena rupanya kedatangan makhluk itu bukan atas perintah, melainkan keinginan sendiri. Sejak saya dan Mas Didi dipisahkan, Mas Didi seringkali kangen dengan saya dan menganggap saya adik kandungnya sendiri. Dan makhluk itu tidak tega melihat Mas Didi tersiksa seperti itu. Sehingga akhirnya makhluk itu seringkali mengunjungi saya. Masalahnya, setiap saya dekat sama Mas Didi, saya pasti jatuh sakit dan sakitnya itu lama sembuhnya. Bahkan saya sering sawan. Di sini dukun beranak keluarga saya datang. Beliau marah. Kenapa dulu yang membantu persalinan bukan dia pada saat kelahiran saya? Gara-gara ini gak ada yang tahu siapa saya. Barep tunggal, iku ya tunggal. Gak iso nok loro. Iso nekakno balak. Seorang barep tunggal itu ya seharusnya cuma satu. Gak boleh ada dua. Bisa mendatangkan musibah. Ucap dukun tersebut. Di lain hal, saya nggak bisa diapa-apakan karena masih sangat kecil dan berisiko. Setelah mencari-cari jalan keluar, Dekno akhirnya melakukan perwalian. Jadi perwalian itu semacam mengikat satu sama lain. Dekno akan menjadi wali Mas Didi, sedangkan saya akan diwalikan oleh orang yang bersedia menjadi pagar bagi saya.
orang yang ilmunya setara atau lebih dari Dekno. Di sini saya bertemu dengan orang itu, pria parubaya yang biasa dipanggil Pak Haji Sanah. Beliau berasal dari Banyuwangi. Dan ketika saya datang ke rumahnya dulu, beliau langsung tahu masalah apa yang dihadapi keluarga besar saya. Ya wes, ben aku dadi waline cah iki. Ya sudah, biar aku yang jadi walinya dari anak ini, ucap Pak Haji Sanah. Namun setelah terjadi perwalian itu, ada malam di mana Dekno mengumpulkan semua keluarga besar saya di rumah Simbah. Malam itu Dekno mengatakan, desa ini akan dilewati yang namanya Brahwawono, tamu yang tak diundang. Biasanya pasukan lelembut yang melewati desa-desa. Malam itu juga desa saya lebih sepi dari biasanya. Tidak cuma keluarga besar saya yang berkumpul dalam satu atap, tapi semua orang bersembunyi di dalam rumah mereka masing-masing. Suasana desa saya mencekam seperti desa mati. Anak-anak di dahinya diberi kunir. Katanya biar tidak gampang sawan. Di situ saya bertemu lagi sama Mas Didi. Anehnya, sekarang Mas Didi yang jatuh sakit. Sakitnya luar biasa, sampai Mas Didi tidak dapat bernafas dan seperti orang ayan. Rupanya yang ditakutkan Dekno sudah datang. Makhluk yang membawa saya di pohon keres ternyata sudah tahu keberadaan saya. Dan kabarnya itu adalah tiang kembar saya. Namun Dekno menjelaskan, belum bisa tiang kembar dirasuki bila belum akil balik. Dan semenjak itu, yang awalnya Mas Didi jauh lebih kuat dari saya, kini jauh lebih lemah dari saya. Karena makhluk itu selalu ada di belakang saya. Mas Ahyat menceritakan kondisi saat itu. Semua orang tegang, Bu De, Bu Le, bahkan Mbah Nang dan Mbah Dok juga begitu. Dekno hanya duduk menghisap rokok. Sementara Mas Didi dibawa ke kamar belakang. Saya dibiarkan sendiri, karena kabarnya saya main dengan makhluk itu, Pak Haji Sanah sudah tahu. Karena keesokan harinya Bapak membawa saya ke rumahnya atas perintah Dekno. Pak Haji Sanah hanya mengatakan agar membangun pagar kayu dari pring kuning atau bambu kuning di teras rumah. Konon makhluk itu sangat benci dengan bambu kuning. Dan Bapak segera menuruti apa yang diperintahkan Pak Haji Sanah. Sembari menunggu apa sebaiknya agar makhluk itu tidak mengikuti saya, ada hal unik yang dulu ibu selalu ceritakan ke saya. Waktu kecil, saya itu rewel. Tiap Bapak berangkat narik becak, saya bakal nangis gak berhenti-henti. Dan bahkan ibu sampai nyerah harus bagaimana biar saya gak nangis. Kalau Bapak gak narik, kami gak ada uang buat makan. Akhirnya cara satu-satunya, saya diletakkan di pagar kuning. Dan anehnya setiap saya di sana, saya seakan lupa Bapak akan pergi narik. Dan saya akan bermain di sana. Seolah-olah ada yang nemenin saya main. Sebenarnya yang nemenin saya main adalah makhluk itu. Dia yang disebut Dekno, tiang kembar saya. Setiap kali saya tanya Mas Ahyat seperti apa wujudnya, Mas Ahyat tampak tidak mau membicarakan. Jujur saya sedikit ingat, tapi setiap saya udah hampir dapat wujudnya, saya langsung lupa. Yang saya ingat cuma pohon keres tempat makhluk itu tinggal. Karena kejadian waktu arisan keluarga itu, setahu saya nggak dibawa oleh siapapun. Melainkan saya lari mengikuti gantrung atau capung yang terbang menuju pohon keres itu. Mas Ahyat hanya mengatakan bahwa Mas Didi semenjak saat itu tidak berani mendekati saya. Dan selalu ketakutan setiap melihat saya.
Untuk seorang anak berusia 16 tahun yang sudah terbiasa melihat makhluk seperti itu, tentu itu bukan hal yang biasa. Semengerikan apa makhluk itu? Namun yang pertama tahu wujud makhluk itu adalah Mbah Gimon. Tetangga saya yang selalu mengamati ketika saya bermain di pagar bambu kuning. Kabarnya makhluk itu mengasuh saya layaknya seorang ibu. Wujudnya menyerupai wanita dengan wajah tertutup rambut panjang. Panjang rambutnya sendiri sampai menyentuh tanah. Badannya bungkuk dengan tangan kurus dan kuku panjang. Mbah Gimon selalu memperhatikan saya, namun beliau tidak berani melakukan apa-apa. Karena kasus tiang kembar bukan kasus yang boleh ditangani oleh orang luar. Karena tiang kembar memiliki tingkat, bukan sekedar diikuti oleh jin. Melainkan ikatan bahwa jin itu sangat susah untuk diusir dan tentu saja mencelakai. Tidak hanya Mbah Gimon, hampir semua orang tua tahu keberadaan makhluk ini yang menetap di pagar bambu kuning rumah saya. Biasanya ia hanya berdiri di sana, dan yang bisa melihatnya tidak berani menatap lama-lama. Karena konon matanya melihat dengan amarah. Namun setiap bermain dengan saya, wajahnya teduh. Seperti ibu bertemu dengan anaknya. Semua orang Jawa tahu, tidak ada yang namanya tiang kembar yang mendatangkan kebaikan. Sebaliknya makhluk ini hanya sedang menunggu sampai saya benar-benar siap untuk menjadi jodoh bagi dirinya. Yang mengejutkan adalah bambu kuning itu rupanya bukan media untuk makhluk itu agar tidak mendekati saya di dalam kamar. Namun bambu kuning itu hanya sebagai wadah bagi makhluk itu untuk tidak tinggal di dalam rumah. Karena ibu pernah melihat makhluk itu mengelus rambut saya. Makhluk itu selalu menemani saya di dalam kamar. Namun ia akan pergi ketika saya sudah tidur. Di lain hal, Pak Haji sana sudah mempersiapkan semuanya. Akan tetapi ada hal yang akan menimbulkan masalah besar di dalam keluarga besar saya. Setidaknya tidak boleh lagi mengikuti tradisi yang dilakukan keluarga besar saya. Karena yang namanya barep tunggal hanyalah satu. Dari tipu daya iblis yang sewaktu-waktu dapat menyesatkan lebih jauh. Namun hal ini tidak diterima oleh Pak Deno. Menurut mereka semua orang berhak atas pilihannya sendiri. Semenjak saat itu, keluarga besar saya terbagi menjadi dua. Mendukung untuk tidak melanjutkan tradisi atau tetap melanjutkan tradisi ini. Meski begitu, Pak Deno tidak lepas tangan. Semenjak beliau tahu bahwa saya berbeda, beliau menjalankan puasa mutih. Puasa yang dilakukan untuk memperkuat ilmunya. Karena urusan tiang kembar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apalagi Mbah Anang sudah siap menurunkan kerisnya. Konon ketegangan ini bahkan membuat desa saya jauh lebih mencekam dari biasanya. Di setiap sudut desa ditemui banyak sekali lelembut tamu. Yang kebanyakan berasal dari tempat yang jauh. Alasan mereka di sini karena tiang kembar adalah wadah bagi mereka untuk ikut masuk. Mas Ahyat bercerita, bila semenjak kejadian itu, saya dititipkan dan tinggal bersama Pak Haji sana selama 1 minggu. Dan beliau menceritakan asal-usul tiang kembar, yang rupanya memiliki hubungan dengan ibu. Hal ini juga diketahui oleh Pak Deno. Ibu adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Rupanya sejak kecil ibu itu anaknya memang sedikit dablek dan susah diatur. Namun hal yang gak diketahui adalah ibu itu kesayangan Mbah Buyut. Mbah Buyut ini bisa dibilang berilmu tinggi dan memiliki perewangan yang banyak sekali untuk menjaga rumahnya. Karena Mbah Buyut adalah salah satu orang yang berbeda waktu itu. Ibu pernah cerita, suatu waktu di mana rumah Mbah Buyut disatronin oleh maling. Belum masuk rumah dan hanya berniat untuk maling.
Namun si maling sudah ditangkap oleh makhluk yang besarnya setinggi pohon rambutan. Untung saja maling itu paham akan yang namanya prewangan. Jadi beliau berteriak "Kula nuwun" atau "permisi", dan dijawab oleh Mbah Buyut dari dalam rumah. Ketika dijawab Mbah Buyut, maka otomatis prewangannya melepaskan maling itu dan kemudian pergi menjauh. Mbah Buyut baru sadar bila apa yang baru saja dilakukan adalah melepaskan orang yang berniat maling. Di sini Mbah Buyut rupanya ngasih ibu semacam penjaga yang berwujud wanita mengenakan kebaya. Ibu dulu memanggilnya dengan kembang turi karena kebayanya berwarna merah menyerupai kembang turi. Berbeda dengan Mbah Buyut, Simbah yang merupakan ibu kandungnya ibu adalah muslim taat. Beliau menjauhi nilai kejawen dan mengajarkan anak-anaknya untuk tidak percaya hal itu. Semua anaknya nurut, kecuali ibu. Di sini ibu dilatih oleh seorang guru spiritual, salah satunya adalah puasa malam. Konon puasa ini gak bisa sembarangan dilakukan, dan tingkat kesulitannya jauh di luar akal. Bahkan sebegitu sulitnya puasa ini bisa menyebabkan seorang manusia menjadi gila. Dasar ibu memang bandel sedari kecil. Beliau nekat melakukan puasa itu. Puasa itu hanya dilakukan selama 3 hari, dengan hanya meminum air putih setiap jam 12. Dan tidak boleh tidur bila belum melewati jam 3 dini hari. Namun ibu hanya bisa berpuasa selama 2 hari. Karena pada hari kedua, beliau didatangi 2 jin wanita yang berwajah kembar. 2 jin wanita kembar ini menawarkan kesepakatan bahwa ibu bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan hanya dengan syarat. Dia diperbolehkan tinggal dan mengikuti ibu. Prewangan ibu tidak suka dengan ini, sehingga terjadi benturan yang membuat ibu jatuh sakit. Di sini Simbah tahu bahwa ibu rupanya melakukan hal-hal semacam ini. Sehingga akhirnya ibu diruqyah dan ditemukan puluhan susuk dalam wajah ibu. Di sini Pak Haji Sanah menjelaskan bahwa tubuh saya baunya sudah seperti pandan yang ditanak. Sedangkan tiang kembar saya memiliki aroma yang sama. Dan mereka rupanya memiliki ikatan dengan 2 jin wanita itu. Dan selama ini 2 jin wanita itu rupanya masih mengikuti ibu, namun dari jauh. Sedangkan prewangan ibu yang dulu diberi untuk jaga ibu sudah dikurung setelah kejadian ruqyah itu. Hari itu juga bapak dan ibu saya setuju dan akan membawa saya pindah menjauh dari keluarga besar saya. Setiap malam sebelum tidur, ibu selalu membacakan saya sesuai perintah Pak Haji Sanah. Selama sebulan penuh bergantian sama bapak, dan setiap dibacakan saya selalu sawan. Kadang meronta-ronta kepanasan, kadang kejang-kejang seperti orang ayan, bahkan beberapa kali membuat ibu tidak tega. Namun semua ini harus dilakukan untuk membuat tiang kembar saya yang berupa jin pengikut ini bisa menjauh. Sedangkan dari jauh, Pak Haji Sanah juga membantu dari rumahnya. Puncaknya ketika saya menjerit, bahkan Mbah Nang dan Mbah Dok sampai ikut menemani di dalam kamar. Karena katanya rumah saya sudah dipenuhi oleh lelembut. Di usia yang masih kecil itu, saya dibawa ke Banyuwangi dengan Pak Haji Sanah dan Pak Deno. Sesampainya di sana, saya setiap harinya dijaga di dalam kamar kecil, agar tiang kembar ini tidak mengikuti saya lagi. Satu-satunya cara adalah membuat bau pandan yang ada di dalam tubuh saya dibuat pergi, dengan cara meniup paksa mata batin saya yang katanya semakin sensitif. Namun efeknya saya bakal gampang sakit, namun untuk beberapa bulan saja.